Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Sobran Jamil. Saya guru biologi di SMA Velomotion. Sebelum melakukan praktik baik, yang saya lakukan adalah melihat potensi, menemukan masalah, kemudian menjembataninya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Potensi peserta didik di SMA Velomotion adalah minat yang tinggi pada bidang seni dan pembelajaran program khas, kemampuan visual dan kemampuan dalam penggunaan iPad. Masalah yang dihadapi adalah anggapan bahwa pembelajaran di luar seni dan program khas adalah pembelajaran yang kurang penting, sulit, kurang menarik, atau tidak berhubungan dengan masa depannya. Setelah mengetahui potensi dan masalah yang ada, kemudian langkah selanjutnya adalah menjembataninya. Saya menjembataninya dengan menggabungkan potensi yang mereka miliki dan masalah yang ditemukan, kemudian menerjemahkan potensi dan masalah tersebut dengan membuat suatu pembelajaran yang mengoptimalisasikan teknologi dan menggunakan design thinking sebagai strategi pembelajaran. Pengoptimalan teknologi secara spesifik dalam pembelajaran biologi diperuntukkan agar pembelajaran semakin menarik dan dekat dengan peserta didik. Peserta didik mampu memvisualisasikan materi yang sedang dijelaskan. Berbagai aplikasi dalam iPad dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. Aplikasi yang sering saya gunakan salah satunya adalah Biodigital. Aplikasi yang dapat menampilkan berbagai visualisasi anatomi, penyakit, dan penanganan dalam bentuk 3D yang menarik. Dengan menggunakan aplikasi ini, visualisasi organ hingga sistem organ dan penyakit dapat dengan mudah dilakukan, serta informasi yang berhubungan dengannya dengan mudah dapat dibaca. Kemudian, materi juga dapat dihubungkan dengan masalah kesehatan yang terjadi pada manusia yang dapat dialami baik itu oleh diri sendiri maupun orang lain. Optimalisasi teknologi merupakan langkah dalam menjawab potensi peserta didik dalam kemampuannya menggunakan teknologi. Potensi ini kemudian dikembangkan bersama dengan pendekatan design thinking untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal dan manfaat yang lebih luas kepada orang lain. Berikut ini merupakan tahapan demi tahapan yang saya lakukan dalam salah satu materi pembelajaran dengan praktik baik, optimalisasi teknologi, dan pendekatan design thinking sebagai strategi pembelajaran. Materi yang saya angkat adalah sistem imun, yang tujuannya agar peserta didik mampu menganalisis peran sistem imun pada proses fisiologis di dalam tubuh, dan peserta didik memahami bagaimana cara untuk memelihara kesehatannya, serta peserta didik mampu memberikan pengetahuan terkait sistem imun kepada orang lain. Tahapan yang dilakukan dalam praktik baik ini adalah tahapan empati, define, ideate, prototype, dan test. Pada tahapan empati, pada tahap ini peserta didik dijelaskan materi dasar mengenai sistem imun sebagai pembuka oleh guru bidang studi untuk menggali keingetahuan peserta didik dan menekankan pentingnya pemahaman mengenai sistem imun. Hal ini diberikan agar menumbuhkan empati peserta didik akan suatu sistem yang penting dan ada dalam diri mereka yang harus dipelihara, dan berempati bahwa pengetahuan mengenai sistem imun sebaiknya bukan hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Setelah itu, peserta didik diminta untuk memikirkan dan menuliskan apa yang sangat ingin mereka ketahui saat mempelajari sistem imun, dan pengetahuan tersebut bisa diberikan kepada orang lain. Tahapan define. Pada tahapan ini, peserta didik diminta untuk mencari penjelasan mengenai apa yang sangat ingin ia ketahui mengenai sistem imun melalui berbagai sumber referensi, yaitu buku atau e-book, jurnal, website, platform online, bertanya dengan dokter atau praktisi kesehatan melalui wawancara, dan penjelasan oleh guru mata pelajaran. Setiap sumber-sumber referensi yang dijadikan rujukan diarahkan untuk mencari pada sumber yang kredibel. Pada tahapan ini, setiap peserta didik diarahkan agar mendapatkan keilmuan bukan hanya dari satu sumber referensi, sehingga keilmuan yang didapat lebih mendalam. Tahapan ideate. Pada tahapan ini, peserta didik yang sudah memiliki cukup pengetahuan mengenai keilmuan yang mereka dalami tersebut kemudian diminta untuk memikirkan ide bagaimana agar pengetahuan tersebut bukan hanya dimiliki mereka dan berhenti begitu saja, melainkan bisa disebarkan ke orang lain agar manfaatnya bisa lebih besar. Peserta didik diminta untuk menyampaikan informasi yang didapatkan dalam bentuk media atau karya dengan menyesuaikan kemampuan dan potensi mereka dan mengoptimalisasikan teknologi yang ada. Tahapan prototype.
Pada tahapan ini, peserta didik diberikan waktu untuk membuat media atau karya yang dapat memudahkan peserta didik menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain. Pengerjaan karya tidak hanya dilakukan dalam 1 hari pembelajaran atau 1 pertemuan, melainkan peserta didik membawanya sebagai tugas yang bisa dilanjutkan pengerjaannya di rumah. Tahapan tes. Pada tahapan ini, hasil karya yang sudah jadi diteskan ke orang lain dengan tujuan karya yang telah dibuat dapat secara efektif menyampaikan informasi pengetahuan yang telah peserta didik dapatkan. Tersampaikannya pengetahuan dalam bentuk informasi diukur dengan memberikan kuesioner pertanyaan mengenai pengetahuan yang telah disampaikan. Kemudian efektivitas media yang dipilih untuk menyampaikan informasi yang diberikan diukur dengan mengisi rating pada kuesioner. Hasilnya, pembelajaran biologi pada materi sistem imun semakin diminati. Peserta didik semakin mampu untuk melakukan studi literasi, melakukan pengkajian suatu keilmuan secara lebih mendalam, dan membagikan pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain. Selain itu, masing-masing peserta didik dengan kemampuan yang berbeda-beda mampu mengupayakan karya terbaiknya. Hal ini membuat potensi yang mereka punya didaya gunakan. Terbukti dari apa yang dilakukan dari proses awal hingga akhir, pemahaman peserta didik terhadap materi sistem imun, khususnya materi yang mereka kaji, semakin meningkat. Orang lain juga mendapatkan pengetahuan dari hasil sharing yang dilakukan. Kemudian saat dilakukan penilaian, bab pembelajaran sistem imun menjadi bab yang mendapatkan jawaban tepat paling banyak dibandingkan bab-bab yang lainnya. Berikut ini merupakan hasil karya peserta didik. Kalian pernah nggak ada teman atau keluarga kalian yang sakit? Ya pastilah, tapi kalian pernah nggak deket banget sama orang itu, tapi kalian nggak ketularan? Atau sebaliknya, kalian lagi sakit, terus ibumu atau keluargamu ngurusin kamu selama kamu sakit, tapi ibumu tuh gak ketularan sama sekali. Nah, kalau kalian kayak aku, kalian penasaran gak? Kok bisa mereka gak ketularan? Autoimmune diseases are a weird thing. Have you ever wondered why one day your body becomes a little confused and just decided to start attacking its own cells? Well, this can be explained due to the checkpoint errors in the T cell and B cell development and maturation process. Let me elaborate. There are 2 main components that are crucial to the adaptive immune system, namely your T and B cells. Firstly, the B cells. B cells produce antibodies which bind and neutralize pathogens and send signals to the macrophage to consume the pathogen. Next, we have the T cells. There are 2 main types of T cells. The first one is the killer T cell, or a cytotoxic T cell. They recognize foreign peptides on cell surfaces and kill the infected cells directly by releasing cytotoxins. The second type is the helper T cell. They identify foreign peptides and help B cells make antibodies specific to antigens. Skin rashes, pain in joints, and excessive fatigue. These are the symptoms of some autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis or RA, SLE or lupus, myasthenia gravis, and many more. The actual causes of autoimmune disease are unknown, but some speculate genetics, environment, or a combination of them both. But most may not know is what happens inside when you have an autoimmune disease. You see, our immune system are supposed to protect us from germs that will infect our bodies. But when you have the autoimmune disease, your immune system began to attack the healthy cells from our bodies.